Kumaha lamun panitia zakat sibuk. Memang untuk penyaluran zakat fitri ini seharusnya sudah selesai sebelum sholat Idul Fitri. Harus, misalkan Pak RT ngumpulkan ke masjid para mustahik zakat. Ada datanya si A, si B, si C, si D. Terus baik di si A, kan di mana? Kemana? Nges mudik. Umat lakukan gitu. Bagaimana kalau keadaannya seperti itu? Berarti karena memang ini sudah diberikan kepada amil yang membagikan, maka Pak RT harus koordinasi dengan orang yang telah berhak menerima zakat fitrah. Berarti harus ditelepon. Itu. Misalkan menang 10 liter. Telepon baik. Ji, kumaha ini? Kamu memperoleh zakat fitrah tapi kamu sudah pulang kampung. Ini mau menerimanya atau tidak? Iya, saya akan menerima. Tak. Lamun geus siap menerima berarti si beasna harus disimpan ke Pak RT. Matas lebaran di bikeuna setelah pulang kampung. Nah, kalau gitu diperbolehkan. Nah, kumaha lamun cek si Aji cenah geus Pak RT pangjualkeun bae beas, kirim duitna transfer. Dan naon gitu tah. Gitu. Namun gitu sah tetap. Ijab kabul gitu. Yang penting mah koordinasi dengan orang yang bersangkutan. Jangan sampai Pak RT Lilinges nggak data namanya Haji, dibikin kasih jahit misalkan. Nah, itu yang tidak boleh karena memang sudah dicatat mustahik-mustahiknya. Jadi kalau memang jatah si A, harus koordinasi dulu apabila memang mau dialihkan. Gitu. Jadi tidak sembarangan. Jadi mengeluarkan zakat fitrah pun itu harus sebelum sholat Idul Fitri dilakukan. Karena memang udah seyogiannya di kita itu pelaksanaan Idul Fitri jam 7 lah membagikan zakat repot. Nah, maka kalau dalam keadaan seperti itu, kalau ada sesuatu yang memang usul tidak apa-apa. Jadi tapi diusahakan eta pembagian penyaluran zakat fitrah itu sebelum sholat Idul Fitri. Ya. Nah, jadi memang lamun tidak ada halangan apapun, itu zakat fitrah harus sudah selesai disalurkan sebelum sholat Idul Fitri. Ya, jadi mulai dikumpulkan baik bisa ke di panitia, kemudian dipendam ke baik nanti dibagiinnya bukan itu. Kecuali memang keadaan-keadaan yang memang memungkinkan untuk dibagikan setelah sholat Idul Fitri. Seperti tadi kan. Misalnya pas ditempuh jalan mana, cina termudik, gak apa-apa. Harus ditelepon dulu. Atau memang mustahiknya jauh. Di kampung Beji sudah mendapatkan zakat semua, yang miskin sudah, yang fakir sudah, semuanya sudah. Tapi masih ada. Kita mencari mustahik sulit. Nah, itu pun diperbolehkan apabila kita tidak menemukan mustahik atau orang yang mendapatkan zakat fitrah ini. Ya, kalau keadaan seperti itu diperbolehkan. Nah, jadi itulah orang yang memang berhak menerima zakat. Jadi prioritas adalah orang miskin, orang fakir, amilin. Tapi kumaha lamun imam masjid, menang tetap bagaimana? Kalau imam masjid, kalau memang fakir, boleh. Kalau miskin, boleh. Tapi kalau dari hasil zakat yang diberikan masyarakat ke masjid melalui panitia yang telah dibentuk, tidak menerima zakat kalau imam. Tetapi kalau uang dari infak masjid yang disedekahkan oleh masyarakat, boleh nggak? Boleh. Ya karena memang itu adalah untuk memakmurkan masjid. Kalau mau misalkan Bang Haji Manap ditarget lah. Bang Haji Amanat imam misalkan 1 juta sebulan. Alhamdulillah. Udah segitu juta. Nah, dari infak masjid. Dari sedekah masyarakat. Karena memang untuk kemakmuran masjid selain daripada pembangunan. Untuk kegiatan tausiah misalkan. Untuk kegiatan khutbah Jumat misalkan. Itu diperbolehkan. Di jauh macam sedekah jeung pembangunan masjid. Mampu cenah mereka imam mampu mereka kurang geus usia. Nah, ini juga sama. Menjadi imam rawatib, memberikan tausiah juga sama dalam rangka membangun dan memakmurkan masjid. Tidak apa-apa dikelola oleh
pengurus DKM masjid untuk mensejahterakan orang-orang yang di dalam masjid. Coba Pak kurang ditanya, DKM gajinya seberapa? Oh gajian. Aisyah di Paido, coba kamu nggak sebenarnya apa? Nah sebenarnya bisa ke DKM operasional ngalah dari infak masjid, dari sedekah boleh. Yang tidak boleh itu menerima dari zakat. Itu. Ya, jadi jangan salah persepsi kita. Kalau dari zakat, kategorinya harus orang fakir dan juga orang miskin. Nah, gitunya